Halo YouTube, di sini masih sama Pak Gamel. Gue baru banget pulang kerja coy. Kayaknya hari ini gue pengen ngasih lihat ke kalian gimana setup game gue ya, gimana gue nge-record dan gimana gue ngedit. Kok gelap banget? Oh iya, gue matiin soalnya. Ya, nanti gue bakal kasih tahu apa aja yang gue pakai di saat gue nge-record dan di saat gue main game. Makanya stay tune ya, gue ganti baju dulu. Sebenarnya cuma buka jaket doang, nggak ganti baju, sama mandi. Gue cuma cuci muka doang, sama beberes sambil nyalain komputer. Gue pengen lihat ini ya, apaan aja yang jadi settingan gue di saat gue mau ngerekam main game. Terus ngeditnya pakai apa, terus gue nge-recordnya pakai apa. Ini gue liatin ya. Oke, pertama dan yang paling utama adalah PC-nya coy ya. Ini PC gaming gue pakai casing Cube Gaming. Allah Akbar, nyetrum. Nah, ini komponennya, ini gue pakai graphics cardnya MSI GTX 1050 yang DIOC kalau nggak salah 4 GB ya. Terus ada pendingin juga, ini dari Gaming Stone TF 120 kalau nggak salah ya. Terus CPU-nya gue pakai Ryzen 5 1500X, pakai RAM 8GB. Motherboardnya dari Gigabyte, itu BM berapa ya? BM 320 apa? Gue lupa anjir, udah banyak yang lupa. Terus PSU-nya gue lupa. Terus yang kedua adalah TV-nya, display-nya. Ini gue pakai Sony. Gue pakai TV sebenarnya, bukan display untuk komputer khusus ya. Ini nyokap gue yang punya, dihibahkan, dikasihin ke gue karena nggak dipakai, karena TV yang biasanya gue pakai, layar yang biasa gue pakai itu dipakai istri gue nonton drakor coy. Terus yang ketiga adalah kameranya. Ini kamera gue pakai Logitech, ini agak sedikit berdebu ya. Ini gue nangkepnya pakai ini, makanya memang ini masih di kelas murah lah ya, yang ini sekitar berapa ratus ribu, di bawah 500 ribu ini. Di bawah 500 ini udah bisa dapat. Memang 720 pixel doang, tapi ya lumayan lah, lu bisa lihat video-video gue pakai ini buat nge-capture gue ya. Oke. Selanjutnya microphone condenser, kelihatan dari sini ya, lumayan keren ya, bagus, meren. Ini BM8000 dari Tupperware coy. Nah, tapi di sini lihat udah sedikit agak karatan. Terus di sini juga udah disanggah pakai karet gelang ya kan. Waduh, ini sudah harus diganti coy ya. Tapi ini performanya lumayan lah, lu denger gua record nggak terlalu jelek-jelek amat ya suara gua ya. Terus di sini gua sambungin nggak langsung ke komputer coy, tapi gua masukin ke soundcard ini Tupperware V8. Ini banyak kabel, sorry ya berantakan ya. Terus videonya juga agak goyang-goyang karena gua nggak pakai stabilizer. Nah ini ada volume, mic, echo, treble bass, lain-lain, dan ini ada untuk ngerubah suara lu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai efek suara berat dan lain-lain, itu bisa dari situ langsung begitu coy. Oke, itu komponen untuk recordingnya. Dan untuk main gamenya, tada, gue pakai ini Bloody, keyboard dari Bloody. Ini susah coy gue nyari ini. Ini waktu itu tiba-tiba gue ngeliat iklan, tertarik, terus gue cari, dan memang sudah sangat langka. Ini udah nggak keluar lagi, kayaknya udah discontinue produk ini ya, Bloody ini. Ini kenapa gue suka? Pertama, di sini ada tombol bawaan tambahan. Di sini juga enak buat pakai memo RPG. Biar kecengkling lagi gue rekam pakai HP. Terus di sini juga nih. Mana ya? Oh ini. Widih, bisa rubah warnanya, itu doang sih, iseng. Ya ini merek Bloody coy. Oh ini mereknya.
Oke. Yang kedua yang sedikit aneh lagi, mouse gua coy. Ini dari Bloody juga. Ini Bloody juga ya. Untuk serinya atau mereknya gue lupa. Mereknya gue ingat Bloody, serinya gue lupa. Tapi ini juga udah discontinue katanya. Dan di sini yang unik. Di sini ada 9 tombol di sebelah kanan. Untuk klik kanannya itu bisa mencet 5 coy ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini bisa disetting kalau misal lu main MMORPG. Ini enak banget pakai ini karena lu bisa mencet skill-skill lu dari sini gitu. Dan di sini ada 4 kecepatan juga, kecepatan klik. Ini pertama yang merah, kedua yang hijau, ketiga yang kuning, keempat yang biru. Terus di sini juga ada tambahan pencetan juga. Nah, ini steel ya, ini pakai laser katanya. Jadi lebih akurat katanya gitu. Dan ini juga ada aplikasi bawaannya kayak. Nah, gitu ya. Terus untuk mendukung gua main game juga, di sini gua punya stick. Ini andalan gue, ini main gue kalau buat main game. Nanti gue jelasin kenapa ini jadi main gue. Ini Rexus GX2 berapa ya, gue lupa ya. Gladius, kok GX, oh iya GX2 Gladius Rexus. Nah, ini gue pakai ini masih pakai kabel, bukan yang pakai Bluetooth ya. Nah, kaki gue. Nah, begitu, ini enak, langsung plug and play. Xbox punya tombolnya ya, ABX ya. Di sininya R1 R1 sih kayak PS gitu ya. Tapi ini juga kerennya bisa pakai turbo, jadi lu bisa mencet beberapa kali pakai ini. Terus di sini bisa diganti, lu mau X input atau satu lagi tuh, pokoknya mau dijadiin kayak stick PS atau stick Xbox bisa dari sini. Begitu coy. Gitu. Oke, next. Kalau misal mau recording, tentunya harus wajah kita kelihatan jelas kayak di kamera, apalagi dengan kamera budget seperti ini. Jadi penangkapan cahayanya sangat kurang kayak, makanya gua butuh cahaya tambahan. Gimana caranya? Bisa pakai ring light atau bisa bikin sendiri. Gua pakai neon sendiri. Gua bikin. Ini neon panjang. Cuma gua tutupin sama ini, sama kertas, jadi ngedim coy. Nah, ini ada yang gue buka, jadi biar ada cahaya juga masuk ke wajah. Begitu, coba kita nyalain. Set. Berantakan banget anjir belakangnya. Gue butuh kabel manajemen. Colok, susah banget. Oh kan jelas. Nah, begitu kelihatannya. Nah, maksudnya ngedim ya di sini. Jadi ini ngedim, ini terang, ini ngedim. Jadi komposisi cahaya ke wajah guanya pas. Nanti gua liatin ya. Gua kalau misal pakai cahaya dari lightning buatan gua sendiri lah. Ditambah juga ada bonus dari cahaya dari sini ya. Makanya kelihatan jelas lah ya. Jerawat-jerawat gua dan lain-lain, lekukan-lekukan dan keriput-keriput yang sudah mulai berserakan di wajah gua. Begitu coy. Oke, dan selanjutnya ini gue kasih tahu hardware dulu ya. Ini penting kalau misal lu pengen background lu nyatu sama game lu. Gue pakai green screen dan ini gue rangkai sendiri, gue bikin sendiri. Gue nggak bikin satu set begitu. Yang gue jelasin ya. Nah, ini kayaknya beli di Tokopedia banyak, atau di tukang kain juga banyak. Ini yang biasa dipakai buat tote bag itu bahannya. Terus paralon ya, gua ngerakainya sendiri. Waduh, lepas anjir. Gua ngerangkai sendiri, gua pasang sendiri. Nah, lumayan lah, gitu kan. Kelihatan lah dari video-video gue nggak terlalu ancur-ancur amat. Cuma yang jadi masalah ya, kalau misal lu pakai green screen dan pencahayaan lu ke wajah lu kurang bagus, atau kamera lu kayak gua terus cahayanya nggak bagus, itu kelihatan jadi ada abu-abunya begitu. Jadi nggak black semua, atau misal nggak nyatu semua dengan background lu. Makanya pencahayaan penting sekali. Dan
Satu lagi mungkin dari tadi kalian dengar ada karena gue masih pakai pendingin konvensional. Kipas Hello Kitty, hadiah pernikahan dari teman-teman kantor gue. begitu coy. Itu hardware yang gue pakai ya. CPU, layar, kamera, terus mic condenser. Oh, satu lagi ini coy, ini dari Rexus juga headphone. Ini lumayan nyaman lah ya, nggak terlalu pegel lah. Emang kalau misalnya udah sampai 2-3 jam gue pakai ini ada pegelnya juga, cuma lumayan lah, ada LED-nya juga, ada kerenan aja gitu. Terus ini mikrofonnya juga bagus, penangkapan suaranya, noise-nya juga memang sedikit ada noise, cuma overall lumayan lah ya. Ini juga dengan harga budget lah ya, lumayan. Ini bagus. Gua lupa mereknya, gua lupa serinya seperti biasa, karena ini barang-barang ini udah gua beli lumayan lama, udah gua pakai lumayan lama, makanya udah lupa gua. Dan gua mau nge-review ini pun gua nggak siap-siap ini apa, ini serinya apa gitu. Oke, itu hardware semua ya, itu hardware. Nah, sekarang gue mau nunjukin bagaimana gue nge-record, oke? Check it out. Ini dia yang gue pakai, OBS ya. Gue pakai OBS untuk ngerekam. Oh, kan kelihatan gue. Ini gue buat recording ini pakai ini. Ini lumayan mudah dipakai, makanya gue pakai ini. Lu bisa setting scene juga di scene yang satu ini buat gaming gue. Yang pertama video capture, ini video capture buat gua. Terus game capture nanti gamenya kelihatan dari sini. Nanti kita bisa setting game capture, misalnya klik 2 kali. Intinya nanti kita buka dulu gamenya, baru nanti kita klik di sini game apa. Ini gua habis main Backroom ya. Oke. Terus di sini audio output capture ini butuh banget, soalnya biar nanti suara yang dari game itu ikut keambil juga coy ya. Nah, ini mikrofon tuh, ada mic out buat kayak 1, 2, 3 nomor ya. Nah, coba kita nanti tes di dalam layar ini coy. Ya, ini kita sudah masuk ke display di OBS ya. Ini gua record Ini di sini gue masukin display capture ya, display capture karena gue mau nge-capture semua display ini. Jadi gue bisa begini juga tuh. Ini kelihatan ya. Gue setting studio sound tadi. Ini display capture, terus ya begitu. Ini scene 2. Gue bisa ganti ke scene. Gue bisa nambahin scene dan di situ bisa settingan yang lain. Di sini komposisinya mau apa aja di per scene ini bisa lu setting gitu. Nah, ini kayak gini. Biar jelas banget buremnya kamera gua, break. Nah, lu lihat nih, ini green screen gua jadi hitam kan, cuma kalau misal gua buang filter chroma key-nya gua matiin, terus jadi hijau coy, kelihatan gak sih? Nah, hijau kan. Nah, lihat sini juga, hijau gua begitu. Jadi sungguh mudah sekali, makanya gue pakai OBS. Ini filternya gue nyalain lagi, nah jadi hitam lagi begitu ya. Ya, ini yang bagusan begitu coy. Jadi gue pakai OBS itu karena mudah, terus ya user friendly ya. Terus gue bisa bisa juga streaming di sini. Gue bisa stream ke YouTube, gue bisa stream ke Facebook, gue bisa juga stream ke Twitch. Nah, di situ nanti tinggal lu masukin aja linknya ke situ, lu pakai OBS, nanti lu bisa streaming kayak lu nge-record begitu coy ya. Itulah kenapa gue pakai OBS. Oke. Nah, kalau misal untuk ngedit videonya, gue pakai Vegas Pro 10. Ini peninggalan temen gue yang install di komputer gue.
dia ninggalin instalan ini dan akhirnya kepake juga sama gue buat ngedit ya. Di sini gue bisa ngedit apaan aja yang gue mau, video apaan aja, tentunya video buat YouTube ya. Nih contohnya gue masukin ini intro gue, like, subscribe sama outro, tinggal tarik masuk ke sini, lu bisa edit potong-potong, terus lu bisa nambahin teks dan lain-lain. Nah itu makanya gue pasang ini, gampang banget. Dan audionya juga gue bisa kecilin, gue bisa gedein, individual dari videonya bisa, ya begitulah. Terus gue bisa kasih transisi juga kayak gitu. Itu gue pakainya Vegas Pro 10 ya. Oke, jadi gitu coy. Waduh. Gue balikin dulu ke scene 3 ya. Oke, jadi begitu coy. Itu yang gue pakai ya. Dari hardware-nya, dari software-nya udah gue kasih tahu. Terus kalau misal pengen lebih detail mungkin nanti gue bakal bikin video khusus tutorial cara pakai OBS-nya atau bisa cara ngeditnya kayak gimana yang selama ini gue pakai untuk di YouTube ya. Nanti gue kasih tahu cara-caranya. Mungkin lain kali karena ada beberapa hal juga yang harus gue lakukan, mungkin agak lama ya. alasan lagi begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau misal ada yang kalian pengen tanya gue settingannya kayak gimana di OBS, untuk nangkep yang dimaksimalkannya seperti apa di OBS, atau misal lu pengen ngeremux apa ngerendernya yang bagus kayak gimana, silahkan tanya aja di kolom komentar. Terus sharing-sharing aja kita ya. Terus kalau misal kalian mau tanya-tanya apaan aja yang gue pakai, yang mereknya apaan aja tadi, hardwarenya yang belum sempat gue sebut-sebutin, nanti kayaknya gue bakal cari tahu. Gitu ya coy ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, gue juga pengen coba nge-record yang lain. Nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misal ada game, lu bisa rekomendasiin ke gue, lu kasih tahu ke gue, nanti gue mainin. Terus kalau misal lu nggak mau ngasih gue ide untuk bikin video apapun, kasih tahu aja gue ya di kolom komentar, atau kalau yang punya kontak pribadi gue silahkan ke kontak pribadi gue. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan kemana-mana, stay at home kalau lu kerja, dan itu juga ada regulasinya, silahkan ikuti regulasi dari kantor lu. Terus jaga kesehatan, jaga keluarga juga, jangan kemana-mana selama corona ini. Wayahna pisan. Ini kita nggak sembuh-sembuh kalau misal kitanya bangor mah ya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.